Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu Bab agar saya semangat 391 upload. bunuh Xiao Jingkong. Mendengar ini, Tan Yun melirik Xiao Jingkong dan tersenyum menghina. Sabi, sayang sekali kamu tidak punya kesempatan untuk melawan Lao Su sama sekali. Kamu bisa selamat duluan. Haha, kan. Mari kita tunggu dan lihat. Xiao Jingkong menyeringai, berubah menjadi bayangan, membaca sekilas di platform Wolong nomor 2, mencibir padamu Meng Chao. Kamu adalah murid dari jiwa binatang. Semua orang bisa mengkhianati Zuzi. Hari ini aku akan mengambil nasibmu untuk memberitahumu nasib mengkhianati jiwa binatang. Suara Xiao Jingkong jatuh tepat, dan di puncaknya, puluhan ribu murid jiwa binatang, suara-suara bersemangat terdengar. Kakak senior Xiao berkata baik, bunuh pengkhianat ini. Kakak Xiao, kamu pasti bisa membunuhnya, kami percaya padamu. Bunuh-bunuh. Petik 2 petik 2. Di lantai atas, wajah tua pucat Wu Hong akhirnya menunjukkan senyuman, dia sepertinya telah melihatnya, dan kemudian Mu Mengqi dibunuh secara brutal. Menghadapi penghinaan Xiao Jingkong, Mu Mengqi tidak mengkritiknya. Pada saat ini, tidak ada orang lain di hadapannya kecuali Xiao Jingkong. Dia ingin menggunakan tindakan untuk mengakhiri murid-murid jiwa binatang di puncak, berteriak pada dirinya sendiri. Melihat Mu Meng menutup telinga, Xiao Jingkong berteriak, pelacur, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Ketika Xiao Jingkong hendak melakukannya, dia tersedak dalam mimpinya. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin sejak kompetisi Jiumai. Tiba-tiba, ledakan kekuatan spiritual yang cerah dan kuat, dan ledakan kekuatan kematian hitam keluar dari tubuh Mu Mengxi, membuat ruang di sekitarnya seperti riak air. Alkitab Nirwana. Segera setelah itu, tangan kiri lemah tanpa tulang Mu Meng membentuk aturan misterius di dadanya. Napasnya tiba-tiba naik, rambut hitam panjangnya seperti air terjun, bergerak tanpa angin. Aura yang terpancar menyebabkan kekosongan dalam radius 100 meter diisi dengan celah ruang yang padat dan ramping, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Rumput, kuat sekali. Xiao Jingkong merasakan napas Mu Meng dan melihat pemandangan mengerikan di depannya, hawa dingin menguap dari telapak kakinya dan mencapai hatinya. Saudara muda Xiao, kamu bukan lawannya, lari. Pada saat ini, Chen Song di Wolong Stage 1 buru-buru berteriak. Tanpa pengingat Chen Song, Xiao Jingkong sudah menoleh dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju panggung dengan panik. Mati. Sebuah suara yang tidak mengandung jejak emosi datang dari mulut Mu Meng. Sambil gemetar dalam kehampaan, Mu Meng 3 kali lebih cepat dari Xiao Jingkong, berubah menjadi bayangan merah, muncul di atas kepala Xiao Jingkong, yang hendak melarikan diri dari Wolong Tai. Memanggil, kekosongan bergetar, lolongan terdengar mengejutkan, Mu Meng mengoceh lengan kanannya ke bawah, dan dengan gelombang udara, sekelompok ilmu pedang berisi cahaya pedang 100 zang yang menghancurkan langit dan bumi ditelan menuju Xiao Jingkong. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Saat Xiao Jingkong menyapu ke arah panggung, tubuhnya tiba-tiba berputar. Tiba-tiba, sepasang baju besi bermotif bintang terkondensasi di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menebas ke arah langit dengan pedang di tangan kanannya. Cahaya pedang besar bercetak bintang menebas ke arah Mu Meng. Dia ingin menahan serangan Mu Mengqi dan berhasil melarikan diri ke puncak, sehingga Mu Mengqi tidak bisa lagi membunuhnya. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan saya tidak tahu seberapa kuat Mu Mengqi saat ini. Saya bahkan tidak tahu seberapa kuat Mu Menggu setelah dia menampilkan Alkitab Nirvana. Boom-boom. Cahaya pedang besar yang dilepaskan oleh Xiao Jingkong terlalu lemah untuk menghadapi cahaya pedang Mu Mengqi. Dalam sekejap, ada ledakan suara yang cepat dan itu runtuh. Segera, cahaya pedang Mu Meng yang ditebas pada diagonal membombardir tubuh Xiao Jingkong, dan armor segel bintang yang menutupi seluruh tubuhnya meledak. Tidak ada pertolongan. Ledakan. Di tengah teriakan serak, Xiao Jingkong hanya berjarak 1 kaki darinya, dan ketika dia hendak melarikan diri ke puncak, seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya pedang, dan kerangka daging dan darah berubah menjadi kabut darah yang membara, sedikit-sedikit tulang tidak ada buih yang tersisa. Pada saat ini, sutra hijau Mu Meng terbang dan menyapu kehampaan. Sebelum dia terbang dari panggung, pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah yang dia pegang dengan jari Qian-Qianyu-nya hancur seperti keramik. Wow! Tenang, di puncak, di antara kerumunan ratusan ribu murid, keheningan yang mematikan. Mata semua murid yang melihat Mu Mengqi berubah, penuh kejutan dan kebingungan. Terutama para murid dari garis jiwa binatang, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Jingkong,
yang menempati peringkat ketiga dalam kekuatan di antara para murid garis jiwa binatang, tidak dapat menahan pukulan Mu Mengki. Dan Xiao Jingkong masih menggunakannya, setelah tubuh bela diri Xingyin, salah satu dari 3 harta yang dipraktikkan oleh para murid jiwa binatang, dibunuh oleh Mu Meng. Yang membuat mereka sangat bingung adalah, latihan seperti apa yang dilakukan Mu Mengki. Mengapa saya tidak melihat diri saya sendiri, yang juga merupakan murid dari jiwa binatang? Para murid dari jiwa-jiwa binatang berpikir demikian, dan begitu pula 9 kepala di menara batu giok, dan mereka mau tidak mau melihat Wu Hong, yang akan dibunuh hidup-hidup. Alis putih si Changqing bergetar, dan berkata dengan tidak senang, Wu Hong, Mu Menggu pernah menjadi murid tertutupmu, latihan macam apa yang kamu ajarkan padanya? Si Changqing, sebagai yang terhormat dari jiwa binatang sekte dalam, setiap murid jenius dari jiwa binatang itu jatuh, dan hatinya sakit. Dia benar-benar ingin mengalahkan Wu Hong sampai mati. Menurutnya, Wu Hong yang menciptakan Mu Meng, atau Wu Hong, yang memaksa Mu Meng keluar dari barisan jiwa binatang. Dia masih percaya bahwa Tan Yun mengatakan bahwa Wu Hong yang memberi Wu Feixian Dream Pill dan bersekongkol dengan putranya untuk mencemarkan Mu Mengging. Tanpa ini, bagaimana mungkin Mu Mengki melepaskan diri dari garis jiwa binatang? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Hong, ingin tahu darinya, latihan seperti apa yang dilakukan Mu Mengki, sangat kuat. Tapi jawaban Wu Hong membuat orang tercengang. Wu Hong berkata dengan linglung, orang tua itu memang mengajari Mu Meng beberapa keterampilan yang menarik, tetapi dia tidak berguna. Teknik macam apa yang dia gunakan? Lelaki tua itu tidak jelas, lelaki tua itu tidak mengajarinya sama sekali. Apa? Si Changqing memiliki alis horizontal dan garis vertikal, merasa luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Tantai Xuanzong menatap Mu Mengki dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Mengki, jenis latihan apa yang kamu latih? Mu Meng berkata tanpa menunjukkan ekspresinya, kembalilah ke Sekte Master, ini adalah latihan yang diajarkan oleh seorang kakek kepada muridnya. Murid itu tidak tahu apa latihan khusus itu. Oh, begitu. Tantai Xuanzong bertanya, siapa kakek di mulutmu? Mu Meng berkata tanpa ragu, ini tuan tunanganku. Kata-kata ini diucapkan oleh Tan Yun ketika dia kembali ke kampung halamannya bersama Mu Mengu dan Zhong Wu Xiao sebulan yang lalu. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun kembali ke sekte dari rumah, dia memberitahu Sue Zian bahwa jika ada yang bertanya, dari mana latihan mereka berasal, mereka akan membuangnya ke Master Yang. Dia buat. Mendengar ini, Tantai Xuanzong tiba-tiba tersenyum, Tuan sekte ini mengerti, begitulah adanya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong diam-diam berkata, sama seperti kompetisi 9 meridian selesai, saya masih harus meminta Tan Yun untuk menangani beberapa hal. Kemudian, biarkan dia membantu tuannya untuk melihat apakah saya dapat memberikan putri saya yang berharga dan meminta bantuan. Sebuah teknik. Bab 392 Tukang Daging Tukau Jun. Mengenai keberadaan Guru Tan Yun, hanya 8 kepala dan 4 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan dari Sekte Abadi-Abadi yang mengetahuinya. Pada saat ini, orang yang tidak tahu masih menebak siapa Tuan Tan Yun. Wow, setelah Mu Meng meluncur dari platform Wolong nomor 2 ke platform Wolong nomor 3, dia memandang Tan Yun, dan wajahnya menunjukkan senyum penuh kasih. Di lantai atas, Taois dari 5 jiwa berdiri, dan suara tua itu terdengar, berikutnya adalah Sue Zian, salah satu dari 5 jiwaku, untuk bertarung. Zian, jangan mengecewakanku sebagai guru, mengerti? Murid itu mengerti. Sue Zian menunjukkan Li Ying, menghilang dari platform Wolong nomor 1, dan muncul di platform Wolong nomor 2 dalam sekejap mata. Setelah dia mencabut larangan token identitas di tangannya, dia melihat 7 karakter, 5 jiwa dan 1 pulsa Cheng Jinyu, tertulis di token. Taois 5 jiwa tercengang sejenak, dan hal yang paling tidak ingin dia lihat telah terjadi. Cheng Jinyu adalah murid langsungnya, sedangkan Sue Zian adalah murid tertutupnya. Wow, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Cheng Jinyu terbang di depan Sue Zian, dengan senyum di wajahnya, adik junior, aku tidak menyangka kita bertemu. Apakah itu lucu? Sue Zian menatap Cheng Jinyu dengan pandangan putih, kamu menyerah, aku hanya senior sepertimu, aku tidak ingin mengalahkanmu. Cheng Jin lebih terkejut. Uhuk-uhuk, Taois 5 jiwa berdeham, Zian, kamu bukan lawan kakak laki-lakimu, kamu dapat mundur dan membiarkan kakak laki-lakimu memasuki adegan kedua atas nama 5 jiwa kita.
Latihan yang diajarkan oleh Taois 5 jiwa kepada keduanya persis sama. Ini adalah teknik tingkat harta terkuat dari seni pedang 5 jiwa dan satu baris 5 jiwa menghancurkan Immortal Sword. Taktik pedang ini dibagi menjadi 12 tingkat, Sue Ziyan hanya berkultivasi ke tingkat ke-10, dan Cheng Jinyu sudah berkultivasi ke tingkat ke-11, jadi dia secara alami meminta Sue Ziyan untuk mundur. Mendengar ini, ketika Sue Ziyan cemberut mulut kecilnya dan ingin mengatakan sesuatu, Cheng Jin tersenyum lebih malu, adik junior, kakak, saya telah menerima. Aku belum setuju. Sue Ziyan memelototi Cheng Jinyu dengan sembarangan. Kemudian, dia melihat Taois 5 jiwa, matanya menyipit menjadi sebuah garis, dan berkata dengan genit, Tuan, saya ingin mencoba, oke. Ziyan, ini adalah kontras besar dari 9 saluran, dan pedang tidak memiliki mata untuk dikatakan, dan itu bukan tempatmu untuk berbuat onar. Taois 5 jiwa tidak dapat membantah, taat, berhenti membuat masalah. Tuan, ketika Sue Ziyan ingin mengatakan sesuatu, dia dengan penuh perhatian diinterupsi oleh Taois 5 jiwa, oke, Ziyan, karena guru tidak mengizinkanmu berpartisipasi, kamu tidak akan sekuat kakak laki-lakimu. Petik 2. Kedua, kakakmu dan kakak iparmu punya banyak musuh. Jika kamu membuat kesalahan nanti, tidakkah kamu merasa menyesal menjadi seorang guru? Itu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sue Ziyan pingsan. Tiba-tiba, dia punya ide, menatap Cheng Jinyu, tersenyum manis, kakak, aku bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur. Adik junior kecil, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Tuan sedang melihat kami. Cheng Jin menjadi lebih takut pada Taois 5 jiwa, mendesak dengan suara rendah. Kakak, izinkan saya bertanya kepada Anda, lihat pemain kuat di perempat final kali ini, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat memasuki perempat final? Sue Ziyan berkata, kamu harus mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, jangan pikirkan itu nanti. Biarkan aku menjagamu lagi. Setelah mendengar ini, Cheng Jinyu mau tak mau melihatnya. Di panggung wolong ketiga, Xiang Sengtian, Jun Buping, Ke Xinyi, Huang Futingfeng, Xiao Qingxuan, Gu Yishan, dan Mu Meng yang sudah lolos ke pertarungan kedua melirik dan menghela nafas. Dengan nada, mungkin 10%. Benarkan, kamu tidak yakin tentang itu. Sebagai saudari junior, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko? Sue Ziyan tampak tulus, game kedua harus lebih intens. Jika Anda berpartisipasi, seberapa mengerikan jika Anda tidak sengaja mengklik. Oke, turun sekarang. Sue Ziyan berkata, dan tiba-tiba mendorong Cheng Jin yang linglung dari Wolong Tai. Ziyan, kamu main-main. Para Taois 5 jiwa sangat marah sehingga mereka meniup janggut mereka dan menatap. Sue Ziyan tiba-tiba membuang senyumnya, menatap 5 jiwa, dan berkata dengan tulus, Tuan, kakak laki-laki selalu baik kepada saya, dan Anda juga telah mendengar bahwa dia tidak percaya diri memasuki 8 besar peringkat Wolong. Petik 2. Dia benar-benar berpartisipasi, bagaimana jika dia mati? Selain itu, karena dia tidak percaya diri, dia mungkin juga berpartisipasi di game kedua. Taois 5 jiwa mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan tidak senang, dia tidak memiliki kepercayaan diri, apakah Anda memilikinya? Tidak ada bahaya jika Anda berpartisipasi. Berdebar. Melihat tuannya benar-benar marah, Sue Ziyan segera berlutut dan berkata dengan mata tegas, Tuier percaya diri. Jika dia tidak bisa masuk 8 besar peringkat Wolong, dia akan meminta maaf. Ziyan, jangan impulsif. Pada saat ini, di Wolong Stage 1, Wu Ling putus asa. Setelah mendengar ini, Sue Ziyan mengabaikannya. Kamu benar-benar marah padaku. Taois Wuhun memandang Sue Ziyan, tubuh tuanya gemetar karena marah, ini semua agar guru terbiasa denganmu. Oke, lakukan apapun yang kamu mau, bangun. Itu Tuan. Sue Ziyan menjulurkan lidahnya dengan nakal, Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu. Kemudian, Sue Ziyan meninggal dalam sekejap, dan muncul di Wolong Stage 3, berdiri bersama Mu Mengqi, dan bergumam pelan. Murid laki-laki dari 5 jiwa semua merasa bahwa Sue Ziyan terlalu individual, dan cintanya melampaui kata-kata. Di sisi lain, murid perempuan dari 5 jiwa cemburu, berpikir bahwa Anda hanya fas. Mengandalkan disukai, dan masih ingin memasuki duel kedua, untuk bersaing dengan orang kuat lainnya. Haha, lebih baik pantas mendapatkannya. Saat malam tiba, bulan yang cerah menggantung di langit.
Dalam duel berikutnya, Lu Ren, yang terkuat di garis Feng Lei, pemuda gemuk dan agak tampan ini, menghadapi Li Shizhen, garis jiwa suci. Lu Ren adalah bakat terbaik dengan atribut ganda angin dan guntur. Li Si benar-benar jiwa waktu. Ketika keduanya bertarung satu sama lain, mereka akan melakukan segala kemungkinan. Adegan yang indah dan mengejutkan sangat indah. Nenek beruang, aku akan membunuhmu. Pada akhirnya, Lu Ren tiba-tiba berteriak dan membuang pedang panjang di tangannya. Saat senjata baru itu terungkap, Tan Yun dan murid yang tak terhitung jumlahnya tertawa terbahak-bahak. Pisau dapur. Betul sekali. Pria gemuk besar Lu Ren mengorbankan pisau dapur kelas menengah yang berharga, yang tiba-tiba menjadi sebesar 30 kaki panjangnya. Guntur dan listrik mengalir melalui pisau, dan dia menebas Li Shizhen yang agak terganggu. Kapan? Dalam suara jin dan tai berpotongan, teriakan ngeri Li Shizhen, pedang terbang yang menghalangi tiba-tiba pecah, tubuhnya terbelah dua, dan dia mati di tempat. Nenek, aku harus memaksaku menggunakan pisau dapur. Lu Ren mengutuk, tidak tahu apa yang dia ludah, melewati ketinggian rendah, gemetar karena lemak, dan muncul di platform wolong ketiga. Di antara murid-murid dari garis Feng Lei, Lu Ren memiliki dua nama panggilan, satu adalah tukang daging. Kedua, Tukau Jun. Dikenal sebagai tukang daging, dia menjelaskan kepada rekan-rekannya berkali-kali bahwa saya adalah seorang koki ketika dia berusia 10 tahun, jadi dia suka menggunakan pisau dapur. Saya bukan tukang daging. Namun, murid-murid dari garis Feng Lei masih menyebutnya sebagai tukang daging secara diam-diam. Dia juga membela berkali-kali bahwa Lao Su bukanlah seorang pria tukau, Lao Su adalah penguasa kebenaran, dan apa yang dikatakan Lao Su adalah kebenaran. Demikian pula, di balik banyak pintu yang sama, dia memanggilnya Tukau Jun. Bab 393 Pertarungan Puncak. Setelah setengah jam, cahaya bulan yang cerah jatuh di Wolong Stage No. 2. Pada saat ini, Chen Song dari garis jiwa binatang, setelah pertempuran sengit, mengalahkan murid Xiaolong. Xiaolong, yang terluka parah, diangkat dari platform Wolong oleh murid-murid Zenmei. Selanjutnya, ada 3 orang yang tersisa yang tidak berhadapan dengan lawan mereka, yaitu Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan Tan Yun. 3 orang yang tersisa adalah Taisan, Anyang Suaner, dan Wu Ling. 6 lebih kuat dari 1. Sangguan Bingbing, yang kuat di garis jiwa kuno, bergegas ke platform Wolong No. Setelah dia mencabut larangan token, dia menemukan bahwa lawannya adalah Anyang Suaner, yang kuat dalam angin dan garis guntur. Persaingan antara dua wanita, yang juga merupakan wanita cantik terbesar ke-13 dari Sekte Dalam, menyebabkan sebagian besar murid pria di setiap pembuluh darah melupakan napas mereka. Di panggung Wolong nomor 2, cahaya pedang mengamuk dan Liying berkedip. Setelah setengah jam pertempuran sengit, kedua gadis itu akhirnya mengalahkan Sangguan Bingbing dan berubah menjadi bayangan, muncul di samping Anyang Suaner, memegang pedang. Di lehernya, kamu kalah. Sangguan Bingbing berkata dengan keringat. Ya, aku kalah. Anyang Suaner sedikit sedih. Jika saya tidak memasuki alam rahasia kecil setengah bulan yang lalu dan terluka parah oleh Monster Beast, sekarang saya hanya bisa memainkan 90% dari kekuatan saya, jika tidak, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Ya, jika kamu tidak setuju, perlakukan lukamu dengan baik, kamu dan aku akan bertarung lagi. Suara Sangguan Bingbing dingin. Sebuah kata diselesaikan. Anyang Suaner mengambil beberapa langkah dan menyapu Wolong Tai. Wow, pada saat ini, Kang Xiyuan, yang dipuji sebagai iblis gelap oleh murid-murid jiwa suci, melintas dari platform Wolong nomor 1, menyapu langit malam, dan muncul di tengah platform Wolong nomor 2. Dia masih terlihat seperti sarjana yang lemah, hanya sepasang mata yang menyilaukan membuat bintang-bintang pucat. Dia melirik Taisan dan Wu Ling di platform Wolong nomor 1, dan tidak menempatkan mereka sedikit pun. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak peduli. Pada saat ini, baik Taisan maupun Wu Ling tidak ingin menghadapi Kang Xiyuan. Mereka tidak takut pada Kang Xiyuan, tetapi mereka sangat ingin menghadapi Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Kang Xiyuan dengan lembut mengaktifkan larangan token identitas, tetapi melihat 6 karakter, 5 jiwa dan 1 kapal Wu Ling muncul di token. Jelas, lawannya adalah Wu Ling. Selanjutnya, lawan Tan Yun adalah Taisan. Taisan tersenyum, mengepalkan tinjunya yang besar, dan dengan tegas tersenyum pada Tan Yun di sampingnya. Sap,
Tan Yun meremehkan dan diabaikan. Tan Yun, kamu beruntung kali ini. Wuling meninggalkan kata-kata kasar ketika melewati Tan Yun, dan kemudian melewati dataran rendah dan muncul di platform Wolong kedua. Wuling menatap Kang Siyuan dengan semangat perang yang tinggi, tanpa malu-malu. 5 jiwa dan 1 urat, ada 2 latihan tingkat permata. 1. Seni pedang 5 jiwa yang menghancurkan dewa dibagi menjadi 12 level. Sue Zian telah berkultivasi ke tingkat ke-10 dan Cheng Jinyu telah berkultivasi ke tingkat ke-11. Di antara 5 jiwa dan 1 barisan murid, hanya Wuling yang telah berkultivasi ke tingkat ke-12. Kedua, kode rahasia 5 jiwa menjadi 1 dikatakan sebagai teknik yang dapat dikembangkan dan menjadi berpengaruh. Praktisi dapat meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat dalam waktu singkat. Dengan semakin tinggi ranah, semakin lama waktu untuk meningkatkan kekuatan. Dan Wuling mempraktekkan teknik ini. Dengan kekuatan sempurna yang luar biasa dari ranah jiwa janinnya saat ini, dia dapat mempertahankan kondisi puncak 10 kali lipat kekuatannya selama setengah jam. Wuling sombong dan tidak takut pada lawan dari dunia yang sama. Jika Anda ingin bertahan hidup, menyerahlah. Kang Siyuan memandang Wuling Baizhang, dan berkata dengan ringan. Ada perasaan mengendalikan situasi secara keseluruhan dalam nada. Haha, jangan malu. Wuling menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan niat membunuh. Ini benar-benar tak kenal takut bagi mereka yang tidak tahu. Kang Siyuan berkata, senyum hangat di wajahnya tiba-tiba mengeras, dan dia tidak ingin membuang sedikit waktu dengan Wuling, salah satu pembunuhnya adalah salah satu triknya. Setan menari. Dia berputar dan menari dengan tangan di depan dadanya, membisikkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, alam semesta berkelebat dengan cahaya hitam. Tiba-tiba, pisau terbang hitam yang diubah dari kekuatan kematian digantung di depannya. Segera setelah itu, 2, 3, hanya dalam beberapa tarikan napas, ada ribuan pisau terbang, berputar dengan cepat di sekelilingnya. Auranya naik dengan mantap, dan dia dengan cepat menerobos tahap pertama dari ranah pemurnian jiwa, dan mendekati tahap kedua. Aura tak terlihat membuat ruang bergetar hebat dalam radius 10 kaki. Setiap pisau terbang dalam getaran, dan ruang itu seperti cermin. Jejak retakan ruang ramping muncul. Itu berarti bahwa kekuatan setiap pisau terbang sebanding dengan pukulan acak seorang kultivator di alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, ratusan ribu murid di puncak mendidih, kaget dan ngeri memenuhi wajah semua orang. Bahkan jika Mu Mengki menunggu 11 pemain kuat yang memasuki pertarungan kedua, ekspresinya sangat serius. Di mata semua orang, ribuan pisau terbang seperti sekelompok setan menari, membentuk bola cahaya hitam dengan radius 10 kaki, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ketika semua murid menyaksikan adegan ini, mereka tidak hanya berpikir bahwa ketika Kang Siyuan pertama kali menembak, dia hanya menggunakan 3 pisau terbang untuk menghancurkan orang kuat, tetapi sekarang ada ribuan dari mereka. Tampaknya kekuatan masing-masing pisau terbang jauh lebih kuat daripada ketiganya sebelum membunuh lawan. Wow, di lantai atas, Taois 5 jiwa tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan cemas, Linger, aku khawatir kamu bukan lawannya, cepat menyerah. Tidak, cucu tidak mengakui kekalahan. Cucu tidak percaya padanya, dia bisa mengalahkan cucu. Wuling tampak tegas, tepat ketika Kang Siyuan terus memadatkan kekuatan kematian dengan pisau terbang, dia sudah menggunakan rahasia 5 jiwa. Kode, Wuling sombong, dia adalah pria kuat dengan 5 jiwa janin, dan dia tidak bisa kalah. Napas kuat keluar dari tubuh Wuling, aliran kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah. Berputar di sekelilingnya, dan kemudian bergabung menjadi kekuatan kelam yang mempesona. Kekuatan 5 elemen naik ke langit dan berubah menjadi gambar persis seperti dia. 5 jiwa menjadi 1. Minuman keras dimuntahkan dari mulutnya, dan saat 5 gambar jiwa menembus ke dalam tubuhnya, aura yang kuat, seperti badai yang tak terlihat, menyapu Wolongtai yang besar. Memanggil, Wuling membalik tangan kanannya, dan pedang terbang tingkat rendah dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 atribut muncul di tangannya. Pedang yang menakjubkan itu menunjuk ke arah Kang Siyuan yang berjarak 100 meter. Baiklah, keberanianmu pantas mendapatkan pujianku. Nada suara Kang Siyuan penuh dengan cibiran, apakah kamu tahu mengapa aku belum melakukannya? Jika Anda tidak tahu, maka saya akan memberi tahu Anda. Saya hanya ingin Anda para murid dari 5 jiwa dan 1 baris jiwa, bersaksi dengan mata kepala sendiri bahwa Anda, orang terkuat, dalam keadaan puncak Anda,
masih lemah di depanku. Setelah berbicara, nada suara Kang Siyuan menjadi sangat arogan, saya hanya membuat pukulan ini. Jika Anda bisa bertahan, Anda akan menghitung hidup Anda, dan jika Anda bisa berdiri di atas panggung, saya akan menghitung Kang kalah. Ketika Kang Siyuan mengatakan ini, semua murid gempar. Apakah ini terlalu gila? Apakah Anda masih terlalu sombong? Diam. Dengan aksen Tante Xuanzong yang acuh tak acuh, semua murid segera menahan napas dan menatap duel puncak antara keduanya di atas panggung. Bab 394 Tarian Chaotic of Demons. Kata-kata Kang Siyuan benar-benar merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Wu Ling, yang diakui sebagai yang terkuat dari 5 jiwa. Si bisa dibunuh tapi tidak dihina. Mengaum. Wu Ling meraung seperti binatang buas. Kang Siyuan, mati untukku. Seni pedang 5 jiwa menghancurkan dewa kejatuhan dewa. Wu Ling tidak menyimpan reservasi apapun. Ketika dia menggunakan kode rahasia 5 jiwa untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali, dia juga menampilkan 12 gaya seni pedang 5 jiwa kejatuhan dewa. Dia menginjak tanah, Wolongtai gemetar, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya melayang ke langit. Pada saat dia digantung pada ketinggian 400 meter, pergelangan tangannya berputar seperti kilat. Pada saat itu, cahaya pedang 5 jiwa sepanjang 100 meter muncul dari kehampaan. Keluar dari udara tipis. Dalam sekejap, ada ratusan pedang bersinar, membentuk medan pedang dengan radius 300 kaki di kekosongan, dengan kekuatan merobek kekosongan, menembak jatuh Kang Siyuan di bawah. Wilayah pedang 5 jiwa menyelimuti seluruh platform Wolong, dan Kang Siyuan tidak dapat dihindari kecuali dia melompat dari platform Wolong. Lihat, semuanya. Ini adalah 5 jiwa dan 1 garis kita, jenius paling kuat dalam seni pedang abadi 5 jiwa yang memadamkan telah jatuh. Ya, itu terlalu mengejutkan. Sayang sekali hanya orang dengan 5 jiwa yang bisa berkultivasi. Kamu mengatakan bahwa kelompok abadi Brotherhood telah jatuh, atau apakah kelompok iblis Kang Siyuan berlari lebih kuat? Berhenti bicara, lihat. Pada saat ini, di mata semua orang, Kang Siyuan tiba-tiba menopang langit dengan tangannya. Tiba-tiba, ribuan pisau terbang yang berubah dari kekuatan kematian tiba-tiba mekar seperti teratai hitam besar. Kelopak pisau terbang kematian itu naik ke langit, dan masing-masing dari mereka secara akurat menyapa cahaya pedang 5 jiwa yang menyelimuti. Bum bum bum. Pisau terbang itu kecil, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa dengan auman Wan Lei, pisau terbang kematian dan cahaya pedang 5 jiwa yang tidak proporsional runtuh bersama. Om ho ho. Pada saat ini, di tengah bunga teratai hitam besar, ratusan pisau terbang kematian terjalin bersama, seperti tornado kematian, mencekik dan menelan Wu Ling di langit. Dan pada saat ini, setelah Wu Ling melemparkan kelompok abadi jatuh, bidang pedang yang terbentuk telah runtuh. Nafas kematian menyelimuti hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Kang Siyuan lebih dari dirinya sendiri. Cucu, sembunyikan. Taois 5 jiwa meraung dengan suara serak, Kang Siyuan, selamatkan nyawa cucuku, aku mohon. Om, dalam kehampaan yang bergetar, tornado kematian langsung berubah menjadi sangkar pisau bulat dengan diameter 3 kaki, memenjarakan Wu Ling di dalamnya. Setiap pisau terbang tampak seperti mata kematian, menatap Wu Ling yang sudah menginjak pedang terbang dan siap melarikan diri. Tampaknya ditembak mati kapan saja. Hah ya, Wu Ling terengah-engah, kakinya gemetar tak terkendali, tetesan keringat menetes dari pipinya yang ketakutan. Sebagai satu-satunya cucu dari 5 jiwa, dia merasa bahwa kematian ada di sisinya untuk pertama kalinya dan satu-satunya. Ketika Taois 5 jiwa diam-diam menghela nafas lega, kata-kata Kang Siyuan selanjutnya tiba-tiba mengangkat hatinya. Senior, apakah kamu tidak tahu bagaimana meminta bantuan? Dengan senyum kejam di wajah Kang Siyuan, sudut mulutnya melengkung, apa maksudmu dengan memohon padaku? Generasi muda akan memberimu kesempatan lagi untuk mengubah mulutmu. Katakan lagi, jika tidak, generasi muda berjanji bahwa cucumu pasti akan mati. Yah, bagus, yang lama salah, yang lama salah. Taois 5 jiwa menanggung penghinaan, dan berkata dengan tergesa-gesa, tolong selamatkan nyawa cucuku. Yah, karena senior berkata begitu, bukankah junior akan membunuh cucumu lagi, bukankah kamu terlihat sedikit bodoh? Kang Siyuan tersenyum jahat, dan dalam satu pemikiran, ratusan kekuatan kematian yang dipenjara oleh Wu Ling terbang. Pisau-pisau itu patah satu per satu. Hai, pompa engah-engah.
Tepat ketika semua orang berpikir bahwa ketika Kang Siyuan mengakhiri tangannya, ratusan pisau terbang di runtuh, ketika masih ada lusinan, mereka tiba-tiba meledak ke seluruh tubuh Wuling, membawa lusinan percikan darah melewati punggung, bahu, dan kaki Wuling, menghilang ke udara. Tidak, cucuku. Wuling Qiqiao berdarah di tengah teriakan 5 jiwa Tao. Dia jatuh dari pedang terbang dan jatuh dengan keras di atas panggung, darah menggelegak di mana-mana, sangat menyedihkan. Kang Siyuan, kamu jelas setuju dengan lelaki tua itu dan mengampuni cucuku, mengapa kamu ingin membunuhnya? Para Taois 5 jiwa mengeluarkan raungan histeris, kamu berbalik. Kamu berani menggoda yang lama. Kemarahan mengamuk di saraf 5 jiwa Tao, wajah lamanya memerah. Jika bukan karena Master Sekte, dia akan berada di kursi di belakangnya, jika tidak, dia harus naik dan membunuh Kang Siyuan. Puluhan ribu murid di garis 5 jiwa, awalnya ingin menegur Kang Siyuan, tetapi setelah melihat penampilan menakutkan dari kepala tetua, mereka semua memilih untuk diam. Dihadapkan dengan raungan 5 jiwa Tao, Kang Siyuan melanjutkan penampilannya seperti seorang sarjana, dan berkata dengan tidak berbahaya, "Senior, Anda berada di hadapan Master Sekte dan semua orang. Bukankah baik memfitnah junior? Bagaimana kepala ini bisa memfitnahmu?" Para Taois 5 jiwa sangat marah. "Senior, pepatah aslimu adalah, mohon generasi muda untuk menyelamatkan hidupnya, dan generasi muda dengan sengaja menghindarinya, dan tidak membunuhnya." Kang Siyuan berkata dengan tatapan polos, "Senior, tunggu sebentar, junior ini ada di sini. Saya akan membuktikannya kepada Anda." Saat dia berkata, kaki kanan Kang Siyuan tiba-tiba terangkat, retak. Dengan suara retak tulang yang jelas, lengan kanan Wuling patah. Tidak, Wuling mengeluarkan erangan lemah dan menyakitkan. Kecuali para murid Roh Kudus, 8 murid lainnya, melihat pemandangan ini, punggung mereka terasa dingin. Tanpa diduga, Kang Siyuan yang tampak lembut ini sebenarnya terlihat seperti iblis yang kejam. Murid jiwa suci tidak terkejut, bahkan tidak sedikit terkejut. Karena mereka telah melihat metode Kang Siyuan yang benar-benar kejam, yang 100 kali lebih kejam. Para Taois 5 jiwa terkejut, dan setelah mengetahui bahwa Aisun masih hidup, Kang Siyuan perlahan mengangkat kaki kanannya dan melayang di atas kepala Wuling. Adegan ini membuat takut para Taois 5 jiwa hampir mati. "Senior, pikirkan lagi, apakah kamu baru saja memfitnah generasi muda? Kang Siyuan masih terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, jika demikian, apa yang akan kamu lakukan? Jangan bunuh dia, tidak baik menjadi tua, memang tua untuk memfitnahmu." Melihat penampilan mengerikan Aisun, Taois 5 jiwa meneteskan air mata, "Aku mohon, maafkan dia. Di mana kata-kata pendahulunya? Apa yang kamu katakan padaku, apakah itu terlalu keterlaluan?" Setelah Kang Siyuan meninggalkan sebuah kalimat, kalimat itu menghilang dalam sekejap dan muncul di platform Wolong ketiga. Pada tahap Wolong ketiga, di antara 11 pria kuat dari berbagai lini yang telah memperoleh kualifikasi untuk pertarungan kedua, kecuali Siang Sengtian dan Kesinyi dari garis jiwa suci, 9 lainnya menatap Kang Siyuan dengan ekspresi serius. Diam-diam bertanya-tanya apakah dia bisa menolaknya, kelompok iblis Kang Siyuan menari dengan liar. Pada saat ini, Sen Subing di lantai atas di Yulou, menatap Tan Yun, berkata, "Sekarang ketua mengumumkan bahwa pertandingan pertama dan terakhir akan berduel. Di kedua sisi duel, Tan Yun, murid Pilvein, dan Taisan, murid Beast Soul." Bab 395 Tan Yun vs Taisan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan Taisan di Wolong Stage 1. Taisan mengayunkan tubuhnya yang seperti menara besi, menatap Tan Yun dengan merendahkan, dengan tatapan tajam di matanya, "Kamu bajingan, bunuh kakak laki-lakiku Bai Su, dan bunuh putra tuanku Wu Feixian. Aku memberitahumu, kecuali jika kamu menyerah seperti bajingan, jika tidak, aku berjanji untuk memelintir tanganmu dan memelintir kepalamu. Juga, selama kamu menggunakan sumpit di platform Wolong nomor 2, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform Wolong." Begitu kata-kata itu jatuh, Taisan tampak seperti kera sensitif, melompat ke platform Wolong kedua 300 meter jauhnya. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, Tan Yun menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di kehampaan 200 meter jauhnya, dan muncul di atas kepala Gunung Tai, yang melompat menuju platform Wolong kedua. "Pria besar bodoh, pinjam tubuhmu dari kakek." Tan Yun berputar di udara, mengambil keuntungan dari itu,
membanting kaki kanannya di pintu wajahnya, dan terbang di atas wolong platform nomor 2 dengan embusan angin. Retakan. Dengan suara patah tulang yang jelas, tulang hidung Tan Yun ditendang paksa dan diledakkan oleh Tan Yun. Tubuhnya yang seperti menara terbang mundur, mimisan. Tan Yun, kamu menyerangku sebelum duel. Aku ingin membunuhmu, binatang buas. Mata Taisan merah, kakinya menendang ke udara, dan kekuatan spiritualnya berputar-putar. Dia melompat dengan keras ke langit di atas platform wolong nomor 2, mengangkat tinju kirinya sebesar cakram, dan menghantamkannya ke Tan Yun yang terengah-engah dan tidak sembuh-sembuh. Semua murid di garis jiwa binatang tahu bahwa Taisan dilahirkan dengan kekuatan gaib, jika tidak, itu tidak akan menyerangnya sebelumnya dengan pukulan. Di hati para murid jiwa binatang, bahkan, jika Tan Yun mengatur formasi pedang, dia bukan lawan Taisan, dan melihat bahwa Tan Yun tidak punya waktu untuk mengatur formasi pedang, mereka percaya bahwa jika Taisan meninjunya, Tan Yun akan mati atau terluka. Murid, bunuh dia. Di lantai atas, Wu Hong meraung dalam hatinya, melihat dengan penuh harap, tetapi tidak memanggil. Karena dia akhirnya melihatnya, tuannya menyukai Tan Yun. Murid-murid dari garis bis Soul menatap Tan Yun yang tidak mengelak. Mereka tertawa, seolah melihat Tan Yun langsung menyemprotkan darah, terluka parah dan sekarat. Para murid Taman Obat Danmai dan Ling Shan juga tertawa. Di hati mereka, bersaing dengan kekuatan fisik, Tan Yun benar-benar tak terkalahkan di pintu bagian dalam. Mati untukku. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan ketika Taisan berteriak, dan tinju kanannya hendak mengenai kepala Tan Yun, lengan kanan Tan Yun menunjukkan sinar kekuatan spiritual cahaya keemasan, dengan siulan terang di bawah sinar bulan, melakukan yang terbaik. Gambarkan tinju. Bang, klik, klik. Suara keras yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang, kabut darah terisi, dan jari-jari terbang secara horizontal. Di mata semua murid yang terkejut, tinju kiri besar Taisan diledakkan oleh Tan Yun. Ah, bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku? Taisan berteriak lagi dan lagi, tubuhnya yang seperti menara dibombardir dan ditembak mundur. Minum, teriak Tan Yun. Dalam sekejap, ada kekuatan spiritual cahaya keemasan melingkari sekujur tubuhnya, seperti dewa perang emas turun di langit malam, dia mendekati Gunung Tai, dengan tinju kanannya menghantam dadanya. Memanggil. Taisan bersandar, dan cincin Qian Kun berkedip. Sebuah palu raksasa abu-abu seberat 36.000 jin muncul di belakang tangan kanannya, dan menghantam tinju Tan Yun dengan suara nafas. Harta karun kelas atas. Murid Tan Yun menyusut, dan tatapan licik di matanya, dia menjadi panik, dan buru-buru menutup tinjunya dan naik ke udara. Bukankah tubuh fisikmu sangat kuat? Kamu juga takut dengan gangster? Cantus Taisan retak, dan kaki kanannya berada di tanah, seperti raksasa yang kejam, menari dengan palu raksasa, dengan ruang yang bergetar, menghantam dada Tan Yun. Takut. Tan Yun jelas tidak takut. Dia telah memasuki Master Api tingkat ketiga dari Great Meng Meng, dan dapat langsung mengubah harta karun kelas atas menjadi ketiadaan. Alasan mengapa dia berpura-pura ketakutan adalah membiarkan Taisan mengendurkan kewaspadaannya dan menyelesaikan Taisan dengan cepat. Apakah aku takut? Kamu akan segera tahu. Suara Tan Yun rendah, menghadap palu yang menghancurkan, di mata semua orang, dia bahkan meluncurkan telapak tangan kanannya untuk menyambutnya. Kakak Tan gila. Seorang murid Danmai tiba-tiba terganggu oleh teriakan Taisan, ah, dot api macam apa kamu? Tetapi ketika Tan Yun melihat telapak tangan kanan Tan Yun menghadap palu raksasa, sekelompok api ungu setinggi 9 kaki menyembur dari tengah telapak tangan kanannya, yang segera menyelimuti Gunung Tai dan palu raksasa itu. Palu godam dengan cepat berubah menjadi kehampaan di bawah nyala Meng Meng besar, dan jeritan dalam nyala api, sosok gelap dan spiritual berputar-putar, pedang yang tidak sempurna lolos. Pada saat ini, Taisan, yang telah kehilangan tinju kirinya, hangus di sekujur tubuhnya, dahinya, wajahnya, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi diadu, mengerikan. Jika bukan karena dia melepaskan kekuatan spiritualnya tepat waktu untuk melawan api Hong Meng, jika tidak, dia telah dibakar menjadi abu sekarang. Daging dan darah tangan kanannya hampir menghilang, memperlihatkan kerangka 5 jari hitam setelah dibakar. Ada kejutan dalam kehampaan, dan Tan Yun muncul di atas Gunung Tai, yang masih sok, tubuhnya tiba-tiba berbalik, kaki kanannya berubah menjadi cambuk, dan dengan kekuatan yang kuat, dia menarik ke arah Gunung Tai. Saya akan membunuh kamu. Wajah Taisan yang seperti kok terdistorsi, raungan marah,
membalik tangan kanannya, memegang pedang terbang senjata roh tingkat tinggi yang digunakan di masa lalu, meledakkan cahaya pedang, dan memotongnya ke arah kaki kanan Tan Yun. Hai, retakan. Adegan yang membuat semua murid ketakutan muncul. Setelah kaki kanan Tan Yun dengan paksa menghancurkan pedang terbang itu, dia mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan menghunuskannya ke bahu kiri Taisan. Dalam suara tulang yang melumpuhkan, bahu kiri Taisan meledak dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Ah, kenapa tubuh fisikmu lebih baik dari Fei Jianku? Ketika jeritan yang mengandung ketakutan terdengar dari mulut Gunung Tai, Tan Yun melompat ke udara, dengan kekuatan spiritual kaki kanannya tertanam, dan mengenai dada Taisan dengan keras. Retak, boom. Dua tulang rusuk Gunung Tai terbanting, dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, tubuh seperti menara besi itu jatuh di platform Wolong seperti meteor. Magang, tubuhnya lebih kuat darimu, jadi mari kita lakukan yang terbaik. Di lantai atas, Wu Hong, yang memiliki wajah pucat, menjerit cemas. Tidak perlu baginya untuk menyebutkan, Taisan, yang telah kehilangan lengan kirinya, seperti kera hitam yang marah, melupakan rasa sakit, mata merahnya mengungkapkan semangat juang yang gila. Seni bela diri Singin. Taisan melompat, merobek malam dengan teriakan marah. Tiba-tiba, tanda bintang yang membuat bintang-bintang kusam, seperti 10 galaksi yang berputar di sekelilingnya. Seni bela diri Singin, salah satu dari 3 harta garis jiwa binatang. Segera setelah itu, Taisan meraung lagi, menembus awan, buku rahasia perubahan jiwa darah jiwa binatang. Tiba-tiba, pupil Tan Yun menyusut dan menjadi serius. Tetapi di bawah langit berbintang, aura pemurnian jiwa yang menghancurkan meledak dari Gunung Tai. Tiba-tiba, untaian panjang rambut panjang berwarna darah muncul dari tubuh Taisan, cocok dengan tinggi tubuhnya, pada saat ini, dia sudah seperti monster berambut merah. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat, seperti badai tak terlihat, melonjak ke arah Tan Yun. Nafas kekuatan ini telah mencapai tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa. Ketika para murid dari barisan jiwa binatang di puncak melihat penampilan Gunung Tai, mereka tampaknya berpikir, dan mereka sangat terkejut. Bab 396 Konfrontasi Sengit. Murid jiwa binatang benar-benar mendidih. Ya Tuhan, kakak senior Taisan, kami telah mengembangkan murid dalam jiwa binatang selama hampir 10.000 tahun, dan tidak ada jiwa binatang kami yang berhasil mengolah kode rahasia jiwa binatang. Ya, buku rahasia jiwa binatang, tapi buku rahasialah yang bisa dikultivasikan sampai kenaikan. Bukankah hanya para senior yang menjadi jiwa binatang abadi dari kondisi pemurnian jiwa yang dapat berkultivasi? Kakak senior Taisan, dia hanya berada di kesempurnaan agung dari kondisi jiwa janin, bagaimana dia bisa berhasil berkultivasi? Luar biasa. Brother Taisan terlalu kuat. Saya berani mengatakan bahwa kali ini yang teratas dalam daftar Wolong, itu adalah Brother Taisan. Ya, luar biasa. Tan Yun sudah mati. Kakak senior Taisan pasti akan membunuh Tan Yun dengan mudah. Hahaha, apa yang perlu kamu katakan? Bahkan jika kakak senior Taisan kehilangan satu tangan sekarang, dia bisa membunuh 10 Tan Yun. Petik 2 petik 2. Kegembiraan dan kegembiraan para murid dari garis jiwa binatang membuat Tan Yun sedikit serius lagi. Tapi itu hanya serius. Tan Yun tahu bahwa Gunung Tai sangat kuat, tetapi masih tidak sebagus Nangong. Yukin. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menyadari kedalaman Huang Fusengsong. Dengan sepengetahuan Tan Yun, dapat dilihat secara alami bahwa latihan transformasi jiwa darah yang dilakukan oleh Gunung Tai, sekte kultivasi kelas 3 dan kelas 2 atau bahkan kelas 1, tidak ada sama sekali. Pada saat ini, di panggung Wolong nomor 3, semua yang kuat yang maju ke game kedua terlihat sangat serius. Mereka merasa terancam di Gunung Tai. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Gunung Tai tersembunyi. Kecuali Mu Menggu dan Sue Zian, orang kuat lainnya tidak menyangkal bahwa Tan Yun sangat kuat, tetapi dalam pandangan mereka, menghadapi Taisan saat ini, Tan Yun hanya memiliki nyawanya untuk mati. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Pada saat ini, di lantai atas, Tan Tai Xuanzong percaya bahwa Tan Yun adalah calon menantunya, tetapi dia masih dengan tulus memuji bakat, kecerdasan, dan bakat Taisan. Karena, seperti yang dikatakan murid garis jiwa binatang, dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang berhasil mempraktikkan kode rahasia jiwa binatang. Di sisi lain, tubuh tua Wu Hong bergetar karena kegembiraan. Taisan, muridku yang baik,
beritahu aku sebagai seorang guru, kapan kamu berhasil dalam kultivasimu. Kembali ke guru, Tuer berhasil berkultivasi 3 bulan lalu. Taisan mengabaikan Tan Yun, dan suara sombong keluar dari mulutnya. Meskipun Tuer hanya menyelesaikan transformasi jiwa darah, itu sudah cukup untuk membunuh Tan Yun. Bagus. Hong bersemangat, mengapa kamu tidak memberitahu gurumu lebih awal? Tuan, saya tidak mengatakan ini karena saya ingin mengejutkan Anda. Taisan berkata dengan hormat, teredam, Tuer ingin semua orang di 8 meridian lainnya tahu bahwa tempat pertama dalam daftar Wolong adalah milik binatang kita. Garis jiwa binatang buas kita adalah yang terkuat. Tidak buruk. Hong berkata sambil tersenyum, ada keberanian, layak menjadi murid pribadiku Hong. Ayo bertarung dengan bebas. Murid mematuhi perintahmu. Dan Tuan, jangan khawatir, kebencian saudara Tuan dan saudara muda Wu, Tuan akan membiarkan Tan Yun membayarnya dengan nyawanya. Begitu kata-kata Taisan jatuh, seringai terdengar, oke. Saya ingin melihat, bagaimana Anda bisa membuat saya membayarnya kembali. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Rambut Tan Yun menari-nari, dan dalam satu pikiran, 11 senjata roh yang luar biasa menerbangkan pedang dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, muncul dari cincin alam semesta, tergantung di sekitar platform Wolong. Pada saat yang sama, di mata 9 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yunling, 18 pilar cahaya Hongmeng ditembakkan, berkumpul bersama, setelah bergegas keluar dari tengah alisnya, mereka berubah menjadi 11 helai, dan ditembakkan, menjadi 11 pedang terbang masing-masing. Dalam detik berikutnya, 11 pedang terbang dengan cepat berputar dalam bentuk cincin, meledakkan tirai cahaya Hongmeng setinggi ratusan kaki, membentuk formasi Hongmeng Tusenjian setinggi 300 kaki, menutupi platform Wolong yang besar. Tirai depan menghalangi kesadaran dan penglihatan spiritual semua orang, dan tidak ada yang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Di lantai atas, Shen Subing, Shen Qingfeng, Shen Wende, dan bahkan semua tetua, diaken, dan murid Danmai di puncak gunung terdiam, ekspresi mereka rumit. Ada kekhawatiran, harapan, kecemasan dan kecemasan. Tantai Xuanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tidak tahu harus berpikir apa. Susunan Hongmeng Tu Senjian. Kamu sialan, bahkan jika formasi pedangmu memberimu kemampuan untuk terbang di langit, kamu masih harus mati. Tarzan, yang seperti monster, menatap Tan Yun yang berdiri di langit, sepasang mata merah penuh dengan kilau haus darah. Aku berkata, aku akan melepaskan lenganmu dan memelintir lehermu, tapi aku menyesalinya. Aku memutuskan bahwa aku akan melenyapkanmu terlebih dahulu, dan kemudian memakanmu hidup-hidup. Mengaum, ditemani oleh raungan, tubuh Taisan ditutupi dengan rambut merah panjang, seperti seberkas cahaya besar, naik ke langit dengan suara ledakan udara, membuka kaki kanannya seperti binatang buas, dan dengan kasar meraih Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Tentu saja, dia tidak akan menghindar. Waktu yang deras, Tan Yun melompat ke langit. Dalam kekosongan yang kacau di atas kepala, semburan waktu setebal ribuan kaki, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun transparan, jatuh dari langit dan membombardir Gunung Tai. Tiba-tiba, kecepatan di mana Taisan bergegas menuju Tan Yun tiba-tiba melambat 3 kali, dan dalam semburan waktu, baju besi bertanda bintang yang menutupi tubuhnya tiba-tiba retak. Segera setelah itu, rambut panjangnya yang berwarna darah dengan cepat terlepas, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan sedikit darah keluar. Seluruh orang terlihat sangat menakutkan. Ah, jam berapa kamu menyerang? Mengapa kekuatan waktu beberapa kali lipat dari seorang biarawan di alam yang sama? Di mata Taisan yang haus darah, 3 titik kepanikan muncul, 7 titik kebingungan. Kamu monster humanoid, aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu sekarang. Tan Yunyin tersenyum. Dia sombong, belum lagi kekuatan tantangan lompatan katak Taisan saat ini secara langsung mengejar tingkat kedua dari keadaan pemurnian jiwa. Bahkan jika itu adalah tingkat ketiga dari keadaan pemurnian jiwa, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Wow, Tan Yun seperti hantu, bola-balik dalam arus waktu, kecepatannya setelah menggunakan langkah Dewa Hongmeng 30% lebih cepat dari Gunung Tai. Ledakan, Tan Yun muncul di belakang Gunung Tai dalam sekejap, saat punggungnya meledak dalam pukulan, punggungnya meledak, daging dan darah memercik, tetapi dia tidak mematahkan tulang belakang Taisan. Bersihkan,
Jika cukup keras. Datang lagi. Kekuatan spiritual Tan Yun beredar dengan panik, sosoknya melintas dan muncul di sisi kiri Gunung Tai, dengan pukulan keras di tulang rusuk kirinya. Apa? Dalam teriakan Taisan, daging dan darah di dada kiri meledak, memperlihatkan tulang rusuk yang tebal, samar-samar terlihat, tulang rusuk berlumuran darah, retakan muncul. Hehe, kode rahasia jiwa binatang tidak lebih dari itu. Berikan pada Lao Su. Tan Yun membanting tinjunya lagi, dan saat dia menghancurkannya, Gunung Tai mengilhami 10 kali kekuatan jiwa binatang. Misi, mati untukku. Taisan meraung seperti guntur, kecepatannya dalam semburan waktu tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan tinju kanannya menghantam tinju Tan Yun. Bab 397 Membunuh Gunung Tai. Mendesis. Tan Yun menghirup udara, pukulan yang cukup untuk menghancurkan senjata spiritual kelas atas, seolah-olah mengenai senjata spiritual kelas atas. Tiba-tiba, tinjunya berdarah, dan dampak besar langsung menghantam Tan Yun. Taisan, monster humanoid berdarah, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan mengorbankan pedang terbang. Kecepatan pedang terbang kaki meningkat tajam dalam semburan waktu, dan dia membanting tinjunya ke arah Tan Yun. Tan Yun menyeringai dan berkata, "Hehe, aku tidak akan bermain denganmu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat, jika tidak, itu akan menakuti orang-orang yang ingin membunuhku di pertandingan kedua, tapi itu tidak baik." Petik 2. Gelombang ruang. Tiba-tiba, suara bergelombang datang dari Chaos Void, dan ketika dia menginjak Gunung Taisan dari pedang terbang, dia terkejut dan matanya melebar. Dalam pemandangan yang mengerikan, gelombang besar yang diubah oleh kekuatan ruang transparan datang dari kehampaan yang kacau, dan seketika, setelah membanjiri Tan Yun, gelombang itu menyapu ke arah sinarnya sendiri. Gelombang ruang belum tiba, dan kekuatan pengikat ruang yang kuat telah datang. Taisan merasakan kekuatan tak terlihat dan menahan diri. Tidak baik. Taisan panik. Jika Anda ditelan gelombang ruang angkasa, kecepatan Anda pasti beberapa kali lebih lambat. Pedang kekaisarannya berputar-putar dalam semburan waktu dengan diameter ribuan meter. Namun, sebelum dia terbang keluar dari jarak 100 meter, gelombang ruang mengalir ke arus waktu dengan suara badai laut, dan langsung menelan Gunung Tai. Taisan terkejut, seolah-olah dalam rawa, kecepatan terbangnya turun 5 kali. Desir-desir. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang melakukan langkah suci, melintasi jarak 300 kaki setiap kali sosoknya berkedip dalam gelombang ruang. Setelah berkedip 3 kali, Tan Yun muncul di atas puncak Gunung Tai, dan kaki kanannya berputar di sekitar kekuatan roh tiba-tiba menginjak di atas Gunung Tai. Ledakan. Dalam suara keras yang membosankan, kulit kepala Taisan retak, rambutnya rontok, dan dia menginjak tubuh Fei Jian dan jatuh ke bawah. Boom. Taisan melambat di bawah arus waktu, dan ditambah dengan kekuatan penahan gelombang ruang, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tan Yun, tetapi itu tidak berhasil. Dihadapkan dengan pukulan dan tendangan cadangan Tan Yun, dia tidak mengatakan untuk melawan. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dengan sukses. Saat daging dan darahnya meledak, dia membiarkan Tan Yun memukul tinjunya dan menendang tubuhnya. Tidak berguna. Kesia-siaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom. Apa? Dalam beberapa tarikan napas, dalam teriakan Taisan, Tan Yun telah menyerang ratusan pukulan dan kaki. Pada saat ini, Gunung Tai tidak lengkap, dan sepotong tulang terkena darah dan daging. Jika bukan karena dia menggunakan 10 jiwa janin binatang di kolam roh untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat setelah secara bersamaan menggunakan tubuh bela diri segel bintang dan jiwa darah dari buku rahasia jiwa binatang pada saat yang sama, tidak mungkin utuh. Tan Yun, kau benar-benar terbang. Mata Taisan menjadi merah, ada semacam, kami adalah pasangan yang adil. Sekarang, kecepatanku tidak secepat kamu, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tercela. Mendengar ini, Tan Yun yang sedikit lelah dan terengah-engah merasa geli. Apakah kamu bercanda? Pertarungan yang adil. Bukankah aku 1 lawan 1 denganmu sekarang? Aku mencari kerumunan untuk memukulmu. Tan Yun menyeringai, dan tiba-tiba cahaya dingin menerobos mata bintang, dan dia mengabaikan Gunung Tai. Boom. Sosok Tan Yun menghindari serangan balik Taisan yang mengayunkan lengan kanannya, setiap pukulan yang mengenai lengan kanan Taisan. Setelah 10 pukulan, kerangka lengan kanan Taisan terlihat samar-samar, dan retakan muncul. Taisan tahu pada saat ini bahwa jika ini terus berlanjut,
cepat atau lambat dia akan disiksa sampai mati. Daripada itu, lebih baik mencoba memohon belas kasihan dan menyelamatkan hidup Anda, sehingga Anda tidak akan takut tidak memiliki kayu bakar. Tan Yun, kakek Tan tunggu, ada yang ingin aku katakan. Taisan berteriak lagi dan lagi, jangan bunuh aku. Aku punya bayi yang baik di dalam gua, selama kamu mengampuni aku akan kembali ke gua dan memberimu semua harta karun itu. Aku lumpuh. Barang-barangmu kotor. Tan Yun bersiul, dia tidak menyerang sisa Gunung Tai, tidak peduli bagaimana Taisan menghindari pedangnya, setiap pukulan mengenai lengan kanan Gunung Tai. Sepertinya dia tidak akan menyerah tanpa mematahkan lengan kanannya. Kakek Tan, jangan bertengkar. Sudah kubilang aku punya sepupu yang terlihat lebih baik dari kedua tunanganmu. Selama kamu mengampuni aku akan menyerahkan sepupuku padamu. Jelas? Taisan akan tergoda, Tan Yun, kamu juga seorang pria, aku berjanji, selama kamu melihat sepupuku, kamu akan sangat menyukainya, sungguh, dia adalah salah satu dari 6 wanita cantik di Istana Abadi. Petik 2. Kau bajingan sialan. Aku akan membunuhmu hari ini. Niat membunuh Tan Yun bahkan lebih kuat, masih membombardir lengan kanan Taisan dengan tinjunya. Melihat Tan Yun akan bunuh diri, Taisan berteriak untuk menghindari siksaan, Tan Yun, kamu hanya berantakan. Kamu memiliki sesuatu untuk membunuhku. Dalam satu tarikan napas, jika kamu tidak membunuhku, kamu adalah milikku. Cucu, menghadapi penghinaan, Tan Yun tetap acuh tak acuh, masih berkedip, memukul lengan kanan Taisan dengan setiap pukulan. Cucu, aku bisa melihat. Kamu bahkan tidak punya senjata untuk membunuhku, hahaha. Huff. Tan Yun mendengus dingin, dan di antara pikirannya, cahaya pedang merah melesat keluar dari tengah alisnya, langsung memotong tangan kanan Taisan. Memukul. Oh tidak. Di tengah teriakan, setelah kaki Taisan dipotong, dia jatuh dari pedang terbang dan menabrak platform Wolong dengan keras. Dan pada saat ini, cahaya pedang merah itu berubah menjadi pedang terbang merah menyala dari kehampaan, bukan pedang besar Huu, apalagi itu. Ketika Tan Yun memikirkannya, pedang ilahi Magnificent atribut api, setelah menggali ke tengah alisnya, Tan Yun melintas dalam kehampaan, dan kemudian muncul di platform Wolong pada saat berikutnya, menginjak bagian belakang Taisan dengan kakinya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagaimana? Ternyata kamu salah. Aku punya senjata ajaib untuk membunuhmu. Namun, aku tidak akan mengakhirimu dengan satu pedang seperti itu. Jika kamu tidak tahu, tidak masalah mengapa aku terus memukulmu dengan tangan kanan, kamu akan segera tahu. Tan Yun, kamu binatang, apa yang kamu inginkan? Taisan meraung dengan suara serak. Apa yang kau bicarakan? Tan Yun berkata ringan, tiba-tiba membungkuk, meraih lengan kanan Taisan yang berdarah dengan kedua tangan, dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu baru saja meninju begitu banyak, sekarang tulang lengan kananmu akhirnya retak. Kamu seharusnya bisa mematahkan lengan kananmu. Petik 2. Retakan. Tan Yun menggunakan kedua tangannya untuk memelintir lengan kanan Taisan. Segera, Tan Yun menggenggam dagu Taisan dengan kedua tangan, dan berkata sambil mencibir, kamu mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan lenganku dan kemudian mematahkan kepalaku. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit sekarat seperti ini. Mendengar itu, mata Taisan melotot, dan pupil matanya penuh kepanikan dan keputusasaan. Baru saat itulah dia tahu bahwa Tan Yun telah menyerang lengan kanannya dengan sangat kejam, hanya ingin mematahkan lengannya sendiri setelah mematahkan tulangnya. Tidak, klik. Raungan Taisan berhenti tiba-tiba sebelum kematiannya, dan Tan Yun mematahkan lehernya. Bab 398 Malam Perang. Setelah kematian Taisan, Tan Yun bangkit, tetapi tidak segera melucuti formasi Excalibur Hong Mengtu. Mengangkat formasi pedang sekarang tidak diragukan lagi akan mengekspos kekuatannya. Bagaimanapun, itu hanya setengah saat dari duel antara dirinya dan Taisan sampai dia membunuhnya. Tan Yun mengambil cincin Qiankun tempat Gunung Tai jatuh di atas panggung, dan menemukan bahwa tidak ada yang baik di dalamnya kecuali beberapa batu. Spiritual. Tan Yun mengambil Lingxi, dan setelah membuang cincin Qiankun, dia duduk bersila, mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah setengah jam, malam menjadi gelap. Di puncak Panlong Jufeng, hingga raja, hingga 9 kepala suku, berbagai tetua, dan lebih dari 600.000 murid, masih menatap dengan tenang, menutupi formasi pedang platform Wolong No. 2. Keberadaan susunan pedang mengungkapkan pesan bahwa Tan Yun belum mati.
Ada puluhan ribu murid jiwa binatang, dan dia tidak lagi tenang dan tenang. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa kakak senior Taisan, yang telah diubah menjadi jiwa darah dengan menggunakan buku rahasia jiwa binatang, tidak membunuh Tan Yun begitu lama. Pada saat ini, di puncak, seorang murid tiba-tiba berteriak, "Lihat, semuanya, formasi pedang akan segera pecah." Begitu kata-kata itu jatuh, formasi pedang Tusen Hongmeng yang menyelimuti platform Wolong nomor 2 jatuh. Tan Yun berdiri di tengah panggung dan muncul di hadapan semua orang. Di depannya adalah mayat Taisan, yang telah kehilangan lengannya dan memutar kepalanya. Murid dari garis jiwa binatang melihat mayat Taisan, dengan keterkejutan dan kengerian di matanya. Mereka tidak menyangka Taisan akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah yang bisa memberitahuku bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Taisan, dia telah berhasil mengolah buku rahasia jiwa binatang. Bagaimana dia bisa mati? Wow, kakak senior Taisan, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Saudara Taisan, petik 2. Dengan tangisan para murid dari jiwa binatang yang tertinggal di telinga, Wu Hong menatap mayat Taisan dengan linglung dari gedung giok, tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Setelah keheningan singkat, Wu Hong tampak sedih, dan tiba-tiba menangis. Tuhan, mengapa Anda begitu tidak adil kepada saya Wu Hong? Siti, kamu telah mengambil nyawa anak didikku dan murid serta nyawa putraku Fei Xiong, mengapa kamu masih mengambil nyawa San Apprentice-ku? Air mata berlumpur meluncur dari pipi keriput Wu Hong. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana perasaannya. 3 murid yang paling dicintainya, dan putranya, semuanya meninggal dalam waktu 2 hari. Pukulan seperti itu akan cukup untuk runtuh jika mereka diubah menjadi orang biasa. Tapi dia tidak akan. Dia diam-diam bersumpah untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun dan Mumeng. Pada saat ini, kemuliaan milik Venapil, dan wajah gadis Sen Subing menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ketika Taisan menampilkan kode rahasia jiwa binatang, hati Sen Subing juga melayang. Dia khawatir Tan Yun bukan lawannya. Sampai sekarang, melihat Tan Yun menang dan debu mereda, dia merasa lega. Hahaha, bagus. Sen Qingqiu, yang berada di depan murid Danmai, tersenyum di puncak. Para murid Taman Obat Danmai dan Ling Xian bersorak. Di panggung Wolong ketiga, orang-orang kuat dari semua lini yang memasuki duel kedua, kecuali Sue Zian dan Mu Mengbao, wajah yang lain suram dan mengerikan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Taisan akan mati di tangan Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka memutuskan bahwa jika mereka bertemu Tan Yun di masa depan, mereka tidak akan pernah memberi Tan Yun waktu untuk menggunakan formasi pedang. Tan Tai Xuanzong menatap tubuh Tan Yun dan Taisan. Tak perlu dikatakan, dia lebih senang daripada khawatir. Dia tidak menyangkal bahwa sangat disayangkan Taisan meninggal, tetapi dia tahu bahwa dibandingkan dengan Tan Yun jauh lebih baik daripada Taisan dalam hal apapun. Bagaimana Taisan bisa mati di tangan tingkat ke-9 alam jiwa janin dengan Tan Yun setelah ia berkultivasi ke dalam buku rahasia? Alam jiwa janin dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, tetapi siapapun yang bukan orang bodoh tahu itu jarak antara Taisan dan Tan Yun lebih dari 1,5 bintang. Si Changqing menghela nafas dan memerintahkan murid-muridnya untuk menyingkirkan tubuh Gunung Tai. Tan Yun terbang rendah di langit, muncul di platform Wolong ketiga, dan datang ke Mu Menggu dan Sue Zian. Di bawah langit berbintang, Zhong Wuxiao menatap Tan Yun dengan penuh kasih, matanya seperti mata air, kasih sayang yang dalam. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan menatap Zhong Wuxiao di antara kerumunan, dengan kelembutan di pupil bintangnya. Itu lebih dari kata-kata. Setiap kali 9 meridian dibandingkan, murid dalam selalu memiliki kejeniusan untuk jatuh dan mati karena kanibalisme. Menurut strategi Tan Yun, Master Sekte ini akan menyatukan 9 meridian paling lama 200 tahun. Biarkan 9 pembuluh darah Huang Fu Shengzong saya bekerja sama untuk menghindari kanibalisme. Setelah mengambil keputusan, Tan Tai Xuanzong diam-diam mengambil keputusan dan berkata, 13 pemain yang memasuki putaran kedua pertempuran untuk 8 besar daftar Wolong akan beristirahat malam ini. Game kedua hingga kelima akan dimulai besok, sampai urutan teratas daftar Wolong. Tempat kedua lahir. Pada saat itu, murid lain akan bersaing untuk tempat ketiga hingga ke-8 di daftar Wolong. Adapun 13 orang yang sudah memasuki sene kedua tersebut adalah
Jalur Jiwa Suci, Siang Sengtian, Kesinyi, Kang Siyuan. Jiwa Kuno, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing. Angin dan Guntur, Tukau Jun Luren, Gu Yishan. 5 Jiwa, Sue Zian. Jiwa Binatang, Lagu Chen. Fu Mai, Huang Fu mendengarkan angin. Dan Mai, Tan Yun, Mu Mengki. Saat itu larut malam, dan 13 orang yang berpartisipasi dalam duel kedua besok meninggalkan Wolongtai dan kembali ke kerumunan murid di nadi mereka sendiri. Kepala dan penguasa dari 13 orang meninggalkan kursi di Yulou satu demi satu untuk menemukan murid-murid di nadi mereka sendiri. Setelah menampilkan penghalang kedap suara, mereka mulai menjelaskan apa. Jiwa Suci tahu memandang Siang Sengtian, Kesinyi, dan Kang Siyuan yang berlutut di depannya. Wajah tuanya yang keriput penuh dengan keganasan. Apakah kamu tahu apa yang guru memanggilmu? Para murid tahu. Ketiganya berkata serempak, bunuh Tan Yun, dan tunangannya Mu Mengya dan ipar perempuan Sue Zian. Iya, Roh Kudus tahu menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun membunuh cicitnya Ling Hu Changkong, dan menunggu Jiumai Dabi untuk guru. Saya menunggu terlalu lama dan terlalu lama untuk guru saya, cucu, menjadi guru itu menyakitkan. Kamu harus ingat bahwa jika kamu bertemu Tan Yun, kamu harus membuatnya mati. Ketiganya berkata serempak, para murid mematuhi perintah. Iya, setelah Taois Jiwa Suci mengangguk, ekspresinya agak serius, orang-orang kuat dari berbagai pembuluh darah yang memasuki adegan kedua telah mengawasi guru. Di antara mereka, Tan Yun, Mu Mengki, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Huang Fu mendengarkan angin, jika kamu bertemu 6 orang ini, kamu tidak boleh menganggap enteng. Yang lain tidak boleh menjadi perhatian. Ketika ketiganya mendengar kata-kata itu, mereka berkata serempak, guru, ingat ajaran guru. Di penghalang kedap suara lainnya, Taois Jiwa Kuno, memandang Jun Buping, Xiao Qingxuan, dan Sangguan Bingbing di depannya, mengerutkan alisnya dan berkata, ingat, ada 6 lawan, mereka adalah Tan Yun, Mu Mengki, dan Siang Sengtian, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Kang Siyuan. Terutama Tan Yun dan Mu Meng. Formasi pedang Tan Yun mungkin sangat kuat, dan 2 tembakan Mu Meng telah menghancurkan pedang terbang senjata roh tingkat rendah dengan atribut kematian. Sampai sekarang, guru belum melihatnya. Kekuatan sejati. Petik 2. Bab 399 Ketenangan sebelum badai hujan. Pada saat yang sama, Feng Lei Taois memandang Tukau Jun dan Gu Yishan di depannya, dan menghela nafas, ingat, duel besok, jika Anda bertemu Tan Yun, Mu Menggu, Kesinyi, Kang Siyuan, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Huang Fu dengarkan kepada angin, pilih untuk mengakui kekalahan. Tuan Tukau mengelus gumaman bulat itu, dan bergumam, Tuan, mengapa Anda mengaku kalah? Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya? Kamu hanya banyak bicara, tidak ada orang yang tidak berbicara akan memperlakukanmu bodoh. Ahli Tao Feng Lei menatap Tukau Jun, apakah kamu mengerti apa yang dikatakan guru? Apakah kamu melihat itu? Tan Yun, Mu Menggu, Kesinyi, dan Kang Siyuan jelas-jelas kuda hitam saat ini. Kekuatannya pasti di atasmu. Terutama Kang Siyuan dan Tan Yun, mereka benar-benar kejam. Si Changqing dan Murong Hong, tetua kedua dari jiwa binatang, memanggil Chen Song. Para murid telah melihat kepala suku dan kakek. Chen Song berlutut dan menatap keduanya. Bangun. Si Changqing meminta Chen Song untuk berdiri di belakangnya dan berkata, kepala ini telah berdiskusi dengan kakekmu. Pertempuran besok, jika kamu bertemu Lu Ren, Gu Yishan, dan Sue Zian, kamu akan bertarung. Jika kamu bertemu orang lain orang-orang secara otomatis berhenti. Chen Song terkejut, dan kemudian dia membungkuk dan berkata, murid mematuhi perintah. Yah, kalian bicara perlahan. Kepala ini pergi duluan. Setelah si Changqing meninggalkan larangan kedap suara, Chen Song menundukkan kepalanya dan berkata, kakek, aku mengecewakanmu. Aku ingin membunuh Tan Yun dan Mu Mengjia dan membalaskan dendam sepupuku, tapi aku tahu bahwa aku bukan lawan mereka. Kamu tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Murong Hong mengambil napas dalam-dalam dan tampak muram. Sepupumu mengagumi Mu Meng ketika dia berada di pintu luar, tetapi meninggal karena Tan Yun dan beberapa anjingnya. Guild Xenophobia ini telah menemukan cara untuk membiarkan orang membunuh mereka di tanah abadi. Tentu saja, asalkan kedua anjing pria dan wanita ini tidak mati di platform Wolong besok.
Tuan, saya tidak setuju. Sue Zian memandang Taois 5 jiwa dengan wajah besi, di mata Taur, selain saudara ipar saya, bahkan jika itu adalah sistermu, saya mungkin bukan lawannya. Adapun para murid tidak takut pada kucing dan anjing lain. Kamu semakin tidak sopan. Menjadi guru adalah untuk kebaikanmu sendiri, tidakkah kamu mengerti? 5 jiwa Taois gemetar karena marah. Ziyan, pikirkanlah. Tan Yun membunuh cicit dari Taois jiwa suci, ketiga muridnya, Xiang Sengtian, Kesinyi, terutama Kang Siyuan, binatang buas ini, kejam dan kejam. Jika kalian bertiga bertemu denganmu, apakah kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Apa yang dimaksud dengan itu kecuali Tan Yun, kamu tidak takut pada siapapun. Kamu sangat sombong. Katakan lagi untuk guru, sialan 8 besar, kami tidak menginginkannya, dan kami akan berhenti sebagai guru besok, jika tidak, guru akan mengusirmu dari pintu. Setelah meninggalkan kalimat, Taois Wuhun menghilang di depan Sue Zian. Sungguh, aku bahkan tidak mendengarkan orang lain untuk menyelesaikan pembicaraan. Sue Zian berjalan menuju kerumunan murid dan Mai dengan tidak senang. Pada saat ini, Banteng yang membual dengan murid-murid Taman Pengobatan Lingshan, meniup mulutnya berbusa, dan melihat Sue Zian datang, buru-buru menyapanya, Saudari Sue, Anda di sini, apakah Anda mencari saudara Tan? Petik 2. Hentikan nenekku. Sue Zian memasukkan pinggangnya dan menatap Daniel, kakak. Siapa saudara perempuanmu? Saya mengambil Zuyan Yazun dan kualitas terbaik yang diberikan oleh saudara ipar saya 2 hari yang lalu. Apa saudara perempuanmu? Daniel tertawa lebih jelek daripada menangis, dan menepuk mulutnya, Saudari Sue, aku. Kakak, katakan lagi. Percaya atau tidak, nenek saya memukuli saya sampai mati. Daniel menangis dan berkata, kakak senior Sue menenangkan amarahnya, mulut bodohku yang membuatmu marah. Sue Zian mendengus dingin dan berkata, di mana saudara perempuan dan ipar saya? Daniel Nuo berkata, mereka dipanggil oleh kepala penatua. Di ujung lain puncak, di penghalang kedap suara, Sen King Feng, Sen King Qiu, dan Sen Wende berdiri dengan hormat di belakang Sen Subing. Di depan Sen Subing, Tan Yun dan Mu Meng berdiri berdampingan. Sen Subing memandang keduanya, mengerutkan kening dengan erat, kamu juga telah menyaksikan konfrontasi antara yang kuat di pembuluh darah lain hari ini. Katakan pada hatimu, bisakah kamu memenangkan kejuaraan? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, aku sudah mengetahuinya sekarang, yang terbaik adalah kamu bisa memenangkan hadiah pertama. Tidak masalah jika kamu tidak bisa. Kamu adalah harapan dan Maiku untuk masa depan. Aku tidak ingin membuatmu mengalami kecelakaan karena persaingan untuk 8 besar di peringkat Wolong, mengerti? Mendengar ini, Mu Meng membungkuk dan berkata dengan angkuh, murid mengerti. Ketua, di dalam hati murid tidak takut pada siapapun kecuali Tan Yun. Tan Yun bergema, kembali ke kepala, murid itu mengatakan 2 hari yang lalu bahwa dia akan memenangkan hadiah pertama, dia pasti akan memenangkan tempat pertama. Bahkan jika murid tidak dapat memenangkan tempat pertama, murid itu percaya bahwa Meng akan menjadi yang pertama, tempat teratas. Sen Subing bertepuk tangan, iya, karena kamu memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, kepala suku ini menantikan penampilanmu besok. Setelah Tan Yun dan Mu Mengki pergi, Sen Subing dan Sen King Feng mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian dia mengendarai perahu roh ke langit, terbang menjauh dari gunung raksasa Panlong, dan tidak tahu kemana harus pergi. Cahaya bulan yang menawan, rerumputan yang rimbun. Tan Yun, Mu Menggu, dan Sue Zian duduk di rumput, mengagumi cahaya bulan dan menatap langit berbintang yang luas. Tidak lama kemudian, Zhong Wu Xiao, yang mengenakan rok putih dan Saik Sue, datang selangkah demi selangkah dan duduk di sisi kanan Tan Yun. Keempatnya mengobrol, dan 3 wanita Ying Ying Yan Yan, tertawa terus-menerus. Mu Mengchan memperhatikan bahwa Tan Yun telah menatap langit, jadi dia memeluknya, dan jika ditunjukkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya percaya bahwa suatu hari Anda akan membunuh musuh Anda. Pada saat ini, Zhong Wu Xiaoang menatap langit berbintang, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Tan Yun, saya telah memutuskan bahwa di masa depan, saya akan fokus pada kultivasi, dan saya dapat melepaskan seni. Saya ingin untuk meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Kakak akan membantumu membalas dendam bersama. Oke, Tan Yun masih menatap ke langit,
memikirkan kerabatnya yang telah meninggal dalam reinkarnasi, tinjunya mengepal dan mencicit. Hei gelombang kataku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Sue Zian mengerutkan hidungnya, ekspresinya bingung. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao memandang Sue Zian bersama-sama dan berkata serempak, tidak. Tidak, kamu memperlakukanku bodoh, kan? Sekilas aku tahu ada sesuatu yang kamu pikirkan. Sue Zian berkata dengan marah, kamu memperlakukanku sebagai orang luar, Kakak ipar, apa yang kamu sembunyikan dariku? Kamu tidak mengatakan aku akan mengabaikanmu di masa depan. Mendengar ini, Tan Yun, yang menatap langit berbintang, menarik kembali tujuannya, dan niat membunuh di matanya menghilang. Dia memandang Sue Zian dan berkata, ini benar-benar bukan apa-apa. Kakak ipar, bukankah kamu benar-benar mengatakannya? Sue Zian memberikan senyum penuh arti di wajah bulan yang memalukan, dan ada warna licik yang tersembunyi di matanya. Kakak ipar, apakah kamu masih ingat saudara perempuanmu saat itu? Dan saudara perempuan Xiao, apa yang terjadi ketika saya meminta saya untuk mengirimkan surat itu kepada Anda? Ada apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tan Yun bingung. Oke, kalau begitu izinkan saya mengingatkan Anda. Saya ditutup matanya dan meminta Anda untuk menebak siapa saya. Anda menebak itu saya. Ketika Sue Zian mengkliknya, samar-samar terlihat bahwa dia memiliki sedikit rasa malu di wajahnya, tetapi dia dengan cepat kembali normal, dengan penampilan yang benar-benar dan murah hati, datang ke punggung Tan Yun, menjulurkan jari-jari giok kian-kian, dan dengan cepat menulis di punggung Tan Yun. Kalian bertiga pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahu sistermu dan sister Xiao tentang penghinaanmu kepadaku. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa alasan mengapa dia bisa menebak Sue Zian di awal adalah karena kebanggaan di dadanya tertempel di punggungnya. Dia menilai bahwa itu adalah dia berdasarkan ukuran inspeksi visual Sue Zian. Dan Sue Zian, pergi dan ancam dirinya dengan ini. Ini hanyalah ancaman dari Chi Guoguo. Pertempuran hidup dan mati bab ke-400. Tan Yun tidak menyangka Sue Zian masih mengingat kejadian ini, sebutan itu tidak akan membuat Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao tahu. Jadi dia tersenyum dengan tenang dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu Anda ketika pertandingan besar selesai. Ada banyak orang di puncak sekarang, bukan ketika saatnya untuk berbicara. Sue Zian meninggalkan punggung Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun, apa yang baru saja dilakukan Xian? Mu Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Tan Yun berkata dengan santai. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya ketika kamu melihatnya. Mu Mengjia mengarahkan pandangannya pada Sue Zian, katakan, apa yang baru saja kamu lakukan di belakang Tan Yun? Kakakmu, aku tidak akan memberitahumu, ini rahasia kakak iparku. Di bawah bintang-bintang, Sue Zian masih ceroboh, tetapi memikirkan tatapan Tan Yun di depan dadanya saat itu, suara detak jantungnya diulang. Di ujung lain puncak, Gongsun Ruoxi berdiri tegak dan kesepian, melihat ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak tahu siapa dia atau dari mana dia berasal, tetapi dia tahu bahwa dia dijemput oleh kakeknya Sun Yangchun. Keesokan harinya, matahari terbit akan terbit, dan saatnya akan tiba. Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang kembali ke gunung raksasa Panlong, mendatangi Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mu Menggu, dan Sue Zian, dan memberikan pedang terbang bermutu tinggi dengan atribut kematian kepada Mu Menggu. Setelah Mu Meng menerima Fei Jian dengan senang hati, dia cukup tersentuh. Dia mengetahui dari Sen Subing bahwa Sen Subing pergi ke kota Xianmenfang semalaman dan membeli sendiri pedang terbang. Di Chenxi, murid Jiumei berbaris dan berdiri diam di puncak. Pada daftar Wolong nomor 3, 13 pemain kuat yang berpartisipasi dalam pertarungan kedua berhenti dan berdiri. Di lantai atas, Tantai Xuanzong memandang ke bawah pada 13 orang dan berkata dengan keras, selanjutnya, akan ada duel ganda-ganda kedua, dan salah satu dari mereka dapat langsung maju ke pertandingan ketiga. Tan Yun Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan tepat di atas 13 kepala Tan Yun, sebuah tirai tipis seukuran 13 kepalan tangan muncul. Di dalam tirai cahaya, ada 6 pasang angka yang sama dan 1 angka ganjil. Jika nomor Tan Yun dalam undian adalah 1, maka dia akan bersaing dengan murid lain yang menarik 1. Dari 13 orang, siapa yang beruntung, menang 7 berarti mereka langsung dipromosikan. Hai,
13 orang Tan Yun melepaskan ledakan kekuatan spiritual. Saat mereka menabrak 13 tirai tipis berdesir, dan angka muncul di setiap tirai tipis. Angka itu bertahan beberapa saat, lalu menghilang tak terlihat dengan tirai tipis. Hasilnya adalah, garis Siang Sengtian milik Holy Soul seri 1 dan garis Tukau milik Feng Lei juga 1, yang berarti keduanya akan berhadapan di game pertama game kedua. Babak kedua, garis jiwa kuno ketidakadilan vs garis jiwa kuno Sangguan Bingbing. Babak ketiga, Feng Lei, Gu Yishan vs Holy Soul, Kesinyi. Babak keempat, Fumei Huang Futing Feng vs Chen Song. Babak kelima, Tan Yun vs Iblis Gelap Kang Siyuan. Game keenam, Mu Mengqi vs Xiao Qingxuan. Akhirnya, Sue Zian maju secara langsung. Begitu hasil ini keluar, para penonton gempar. Semua orang memandang Tan Yun dan Kang Siyuan dengan ekspresi berbeda. Mereka tidak menyangka keduanya akan bertemu di game kedua. Di hati semua orang, Tan Yun dan Kang Siyuan termasuk dalam jenis orang kejam yang sama. Mereka juga dapat melihat bahwa Tan Yun dan Kang Siyuan pasti dapat berada di peringkat 6 besar dari 13. Pada saat yang sama, di benak semua orang, kekuatan kedua belah pihak hampir menjadi pertarungan dalam 4 pertandingan pertama, dan diperkirakan beberapa orang akan mengakui kekalahan. Tapi yang paling seru adalah game kelima antara Tan Yun dan Kang Siyuan, dan pertarungan antara Mu Menggu dan Xiao Qingxuan. Dua ronde ini pasti akan menjadi duel, dan belum diketahui siapa yang akan mati. Tetapi pada saat ini, Sue Zian tersenyum gemetar, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan dipromosikan secara langsung seperti ini. Wow, di platform Wolong ketiga, Siang Sengtian terbang rendah di atas langit dan muncul di platform Wolong kedua. Nenek, aku bertemu dengannya di game pertama. Astaga, ini bermain denganku, slot. Tukau Jun, pria gemuk besar, dengan gemetar daging, melompat dari panggung Wolong, menggenggam tinjunya ke arah Siang Sengtian dan berkata, saya mundur. Konsesi, Siang Sengtian menang tanpa perlawanan dan menyapu ke No. 1 Wolong platform. Melihat ini, para murid tidak terkejut. Mereka tahu bahwa Tukau Jun sangat kuat, tetapi dia benar-benar lebih baik daripada Siang Sengtian. Bagaimanapun, Siang Sengtian adalah kandidat populer untuk memenangkan kejuaraan. Di game kedua, jiwa kuno adalah seorang raja dan bukan siapa-siapa, dan dia menghadapi Sangguan Bingbing yang telah lama ditunggu-tunggu, dan berkata dengan tulus, Bingbing, saya tidak ingin Anda bertarung dengan mereka di game ketiga. Anda dan saya sama-sama kuat, beri aku ronde ini. Jun Buping secara alami tidak ingin membiarkan wanita kesayangannya mengambil risiko, jadi dia ingin memenangkan ronde ini dan memasuki game ketiga dengan lancar untuk menghadapi yang kuat. Sangguan Bingbing menatap Jun Unping, dan akhirnya berkata sedikit, hati-hati dengan duel di belakangmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Sangguan Bingbing menyapu Wolong Tai, dan ronde kedua memenangkan ketidakseimbangan. Pada game ketiga, barisan Gu Yishan Feng Lei, dan barisan Kesinyi Seng Hun, setelah menaiki Wolong Tai nomor 2, Gu Yishan mematuhi kata-kata guru tadi malam dan menyerah di tempat, Kesinyi maju ke game ketiga. Di game keempat, Huang Futing Feng dan Chen Song langsung kebobolan dan berhenti, Huang Futing Feng maju ke game ketiga. Wow, Kang Siyuan masih terlihat lemah dan berangin, meluncur ke peron Wolong nomor 2 dan menatap Tan Yun di peron Wolong nomor 3 dengan senyum menyeringai. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, bayangannya melintas, dan dia melompat ke platform Wolong nomor 2, dan berdiri 300 kaki terpisah dari Kang Siyuan. Tiba-tiba, ada keheningan di puncak, siap untuk menyaksikan duel hidup dan mati antara dua pembangkit tenaga listrik. Semua orang yakin bahwa satu orang harus mati di antara Tan Yun dan Kang Siyuan karena dua alasan. Pertama, Tan Yun membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari Taois Jiwa Suci, dan Kang Siyuan, sebagai murid langsung dari Taois Jiwa Suci, akan membunuh Tan Yun kecuali dia bukan lawan Tan Yun. Kedua, semua orang dapat melihat bahwa Tan Yun kuat dan tegas, dan dia sama sekali bukan orang yang menyusut. Karena itu, semua orang percaya bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Lain-lain, hari ini adalah tanggal kematianmu. Kang Siyuan tertawa terbahak-bahak, dan segera melakukan serangkaian iblis. Dia berputar dan menari sangat cepat dengan tangan dari dadanya, dan dia menggumamkan kata-kata. Tiba-tiba, pisau terbang hitam yang diubah dari kekuatan maut digantung di depannya. Segera setelah itu, 2, 3. Hanya dalam beberapa napas, ada ribuan pisau terbang,
berputar-putar dengan cepat di sekelilingnya. Auranya naik dengan mantap, dan dia dengan cepat menembus alam pemurnian jiwa tingkat pertama, mencapai tingkat kedua. Aura tak terlihat membuat ruang di sekitar tubuhnya bergetar, dan dia terbang dengan pisau terbang, memotong kekosongan menjadi celah ruang yang ramping. Kekuatan setiap pisau terbang sebanding dengan pukulan seorang biksu berat di alam pemurnian jiwa. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Pada saat ini, Tan Yun dengan cepat mengatur formasi pedang, membuat Kang Siyuan, yang sedang melakukan tarian setan, muncul dalam kekacauan. Munculnya formasi pedang sangat mengecewakan sebagian besar murid yang menyaksikan kegembiraan di puncak. Mereka ingat dengan jelas bahwa Kang Siyuan mengalahkan Wu Ling, pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang diakui, dengan 5 jiwa dan 1 barisan iblis dalam kesibukan tarian tadi malam. Pada saat itu, jika bukan karena 5 jiwa memohon belas kasihan untuk cucunya, jika tidak, Wu Ling akan mati tanpa ketegangan dalam tarian setan yang kacau. Pada saat ini, semua orang di puncak meledak. Bagaimanapun, mereka tidak bisa melihat situasi dalam formasi pedang. Para murid mengungkapkan pendapat mereka dan mulai berbicara tentang apakah Tan Yun dapat menahan serangan iblis.